Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Ini bukan sebagai kebiasaan, tapi kita perlu akan kebenaran firman-Nya untuk tetap kita bertahan di dalam Dia. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada hari ini semua karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang terus mengalir tanpa pernah berhenti dalam kehidupan kami ini. Hari ini kembali kami akan mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Roh Kudus, berikan hikmat kepada setiap kami yang mendengar renungan ini, sehingga firman-Mu ini akan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu karena mengikuti apa yang Kau mau dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami membuka tanah hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Jangan Sok Tahu. Saya ulangi, dengan judul Jangan Sok Tahu, dengan ayat pokok dari Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Saya akan membacakan rangkaian ayat ini bagi kita sekalian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam menjalani kehidupan ini, manusia perlu hidup bergantung sepenuhnya pada Allah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sok tahu dan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Dengan bergantung kepada Allah seutuhnya, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana dan tidak menjadi orang yang sok tahu. Di dalam Alkitab ada contoh orang yang sok tahu, yaitu ketiga sahabat dari Ayub yang bernama Elipas, Bildad, dan Zofar. Mereka menghakimi Ayub atas penderitaan yang dia alami tanpa mengetahui yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti ketiga sahabat Ayub ini. Kita menjadi pribadi yang sok tahu, menghakimi orang, dan kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk kita menjadi pribadi yang tidak sok tahu dan kita menjadi pribadi yang bijaksana di hadapan Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan tentunya berkaitan dengan ayat pokok yang kita baca tadi. Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang tidak sok tahu, maka kita harus percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah ragu akan kuasa-Nya. Biarlah kita bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada-Nya, maka Tuhanlah yang akan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita ini. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 23. Biarlah kita percaya kepada Tuhan seutuhnya, karena di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hal ini pun diingatkan oleh Rasul Yohanes dalam tulisannya di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, agar kita menjadi pribadi yang tidak sok tahu, mari kita meminta hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan,
Jika kita ini anak-anak Allah, maka hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Allah. Kita minta Roh Allah menuntun kehidupan kita. Kita minta hikmat dari Allah dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 5, Allah lah sumber hikmat itu. Dan kita meminta supaya Roh Allah menuntun kehidupan kita. Karena ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, Roh Allah lah yang akan mengajar kita. Roh Allah lah yang akan mengingatkan kita dan menuntun langkah-langkah kehidupan kita ini. Biar kita mengandalkan Roh Allah dalam kehidupan kita ini. Hidup dipimpin oleh Roh Allah sepenuhnya. Dan jangan sampai kita memakai akal pikiran kita semata. Minta hikmat yang daripadanya, yang daripada Roh Allah. Sehingga hikmat itulah yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana di hadapannya. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi pribadi yang sok tahu adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada ayat yang berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau. Di dalam Alkitab ada contoh seorang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan dia andalkan Tuhan dalam hidupnya, yaitu Musa. Kita tahu ada beberapa tahun lamanya Musa itu tinggal di dalam kerajaan Mesir. Tentunya di dalam kerajaan Mesir dia banyak mengikuti pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir pada saat itu adalah kerajaan yang adidaya, yang sangat berkuasa. Ada banyak yang dipelajari oleh Musa, yaitu ilmu pemerintahan, ilmu militer, dan ilmu-ilmu lainnya. Tetapi ketika dia memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dia meminta hikmat yang daripada Allah. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan beserta dengan dia. Dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata dia tidak mau berjalan bila Tuhan tidak beserta dengan dia. Ini contoh yang baik agar kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan jangan kita sampai sombong, congkak, dan menjadi pribadi yang sok tahu. Contoh yang lain di dalam Alkitab yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan Tuhan memimpin kehidupannya senantiasa yaitu Yosua. Yosua ketika akan menyeberangi sungai Yordan dan akan memasuki tanah Kanaan bersama-sama dengan bangsa Israel, Yosua selalu meminta petunjuk yang daripada Tuhan. Dia tidak sok tahu, dia tidak mengandalkan pikirannya, kemampuannya. Dia tahu dia penuh keterbatasan dan dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Mari kita melibatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia Allah kita yang maha kuasa. Dia Allah kita yang maha tahu. Dia Allah kita yang maha hadir. Andalkanlah dia. Dan jangan sampai kita menjadi pribadi yang sok tahu, congkak, dan sombong. Karena Tuhan sangat membenci pribadi-pribadi yang seperti itu. Dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mengawali kejatuhan dan tinggi hati mengawali kehancuran. Jadi mari kita andalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan tidak sok tahu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita tentunya tidak ingin menjadi pribadi yang sok tahu. Jadi marilah kita melibatkan Tuhan dan minta Roh Allah senantiasa menuntun kehidupan kita ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami dapat lagi mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan ingatkan kami agar kami tetap percaya kepadamu. Minta supaya kami terus dipimpin oleh Roh Allah.
Dan biarlah kami senantiasa merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sehingga kami hidup bijaksana di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Apa yang Engkau mau, itulah yang kami lakukan. Kami tidak mengandalkan akal pikiran kami semata, tapi kami mengandalkan pimpinan yang daripada-Mu. Tolonglah kami dalam kehidupan kami ini Tuhan, agar kami dapat melakukan hal ini, sehingga kehidupan kami ini menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.